Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Manajemen Fraud. Di sini kami yang terdiri dari Perawati dan Kak Putri Soleha dan saya sendiri Putri Adelia. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen fraud yang akan dibacakan oleh Perawati. Oke, definisi fraud. Fraud adalah tindakan penipuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya secara ilegal. Adapun jenis-jenis fraud termasuk penggelapan dana, pemalsuan dokumen, manipulasi laporan keuangan, pencurian identitas, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. Kemudian ada dampak fraud terhadap organisasi. Yang pertama yaitu kerugian finansial. Kerugian finansial ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi organisasi, termasuk hilangnya aset dan pendapatan. Yang kedua, ada kerusakan reputasi. Ini melibatkan organisasi dalam kasus fraud, dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik. Yang ketiga, ada biaya hukum dan investigasi. Ini mungkin harus mengeluarkan biaya besar untuk proses hukum dan investigasi. Yang terakhir, ada pengaruh terhadap moral karyawan. Adanya fraud dapat menurunkan moral karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Oke, untuk slide selanjutnya ada pentingnya mitigasi dan deteksi fraud. Pertama yaitu pencegahan kerugian. Pencegahan kerugian ini dapat membantu mencegah kerugian finansial dan non-finansial yang dapat merugikan organisasi. Yang kedua ada menjaga reputasi. Deteksi dini fraud dapat membantu menjaga reputasi organisasi dan mempertahankan kepercayaan stakeholder. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi. Mitigasi dan deteksi fraud memastikan organisasi mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Yang terakhir ada efisiensi operasional. Dengan mengurangi risiko fraud, organisasi dapat beroperasi dan lebih efisien dan fokus pada tujuan bisnis utama. Untuk slide keempat ada jenis-jenis fraud. Yang pertama yaitu fraud keuangan. Fraud keuangan ini ada penggelapan. Ini untuk penyalahgunaan dana atau aset perusahaan untuk keuntungan pribadi. Yang kedua ada pemalsuan laporan keuangan. Yang biasa dilakukan memanipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kinerja buruk atau menipu investor dan pemegang saham. Fraud yang kedua ada fraud operasional, yaitu penipuan inventaris. Ini biasanya untuk menghilangkan atau penggantian barang inventaris untuk keuntungan pribadi. Kemudian memanipulasi produksi yang dalam proses produksi untuk mengurangi biaya atau meningkatkan keuntungan. Yang ketiga ada fraud teknologi. Ini biasanya hacking. Hacking ini akses yang tidak sah ke sistem komputer perusahaan untuk mencuri informasi atau dana. Kemudian ada phishing. Phishing ini termasuk teknik penipuan menggunakan email atau situs web palsu untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Yang terakhir ada fraud hukum. Fraud hukum ini biasanya pelanggaran regulasi. Biasanya tindakan yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku seperti pelanggaran perpajakan atau peraturan lingkungan. Kemudian korupsi. Korupsi ini biasanya penyuapan atau gratifikasi yang melibatkan pejabat atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan ilegal. Oke, untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Kak Putri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Yang pertama ada faktor penyebab fraud. Yang pertama ada tekanan. Adapun faktor dari tekanan yang pertama ada kebutuhan finansial, yang kedua target kerja. Yang kedua ada faktornya yang itu kesempatan. Yang pertama adalah kelemahan sistem dan kontrol akses tanpa pengawasan. Yang ketiga regionalisasi, yang pertama itu pembenaran diri, yang kedua nama organisasi yang buruk. Yang selanjutnya ada strategi mitigasi fraud. Yang pertama penguatan pengendalian internal, yang kedua audit internal berkala, yang ketiga kebijakan dan prosedur yang jelas, yang keempat edukasi dan pelatihan karyawan, yang kelima adalah pelaporan whistleblower. Yang selanjutnya ada teknologi untuk deteksi fraud. Yang pertama
sistem monitoring transaksi real time. Yang dimaksud dengan teknologi monitoring transaksi real time adalah memantau transaksi keuangan secara langsung untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau anomali. Dan selanjutnya ada analisis data dan big data, yaitu menggunakan data besar untuk mengidentifikasi pola dan tren yang tidak biasa yang dapat menunjukkan adanya fraud. Dan selanjutnya menganalisis berbagai sumber data untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas yang mencurigakan. Dan selanjutnya algoritma machine learning dan AI, yaitu yang dimaksud dengan algoritma machine learning dan AI adalah menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola fraud yang kompleks dan sistem yang belajar dari data historis untuk meningkatkan akurasi deteksi fraud dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada forensik komputer, yaitu menganalisis komputer dan perangkat elektronik untuk menemukan bukti digital dari aktivitas fraud dan mengidentifikasi jejak elektronik yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi fraud. Dan ada juga software anti-fraud. Yang dimaksud dengan software anti-fraud menggunakan perangkat lunak khusus yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah fraud. Solusi software yang dapat terintegrasi dengan sistem keuangan dan operasional untuk pemantauan berkelanjutan. Adapun proses deteksi fraud, yang pertama identifikasi dan tanda-tanda fraud. Yang dengan maksud ini mengidentifikasikan tanda-tanda awal fraud seperti transaksi yang tidak biasa, laporan keuangan yang tidak konsisten, atau perilaku mencurigakan dari karyawan. Dan selanjutnya memperhatikan perubahan perilaku karyawan yang mendadak atau indikasi tekanan finansial yang mencurigakan. Yang kedua, penggunaan analisis data untuk mendeteksi pola. Itu yang dimaksud menggunakan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa atau anomali yang mungkin menunjukkan adanya fraud. Dan menerapkan analisis prediktif dan algoritma pembelajaran mesin untuk mendeteksi anomali dan perilaku mencurigakan dalam jumlah data yang besar. Yang ketiga, investasi mendalam. Yang dimaksud dengan investasi mendalam adalah melakukan investasi mendalam terhadap aktivitas mencurigakan yang terdeteksi untuk menentukan apakah benar-benar terjadi fraud, dan menggunakan forensik komputer atau audit mendalam untuk menemukan bukti dan mengidentifikasi pelaku. Dan yang terakhir, pelaporan hasil temuan. Yang dimaksud dengan pelaporan hasil temuan adalah menyusun laporan yang komprehensif tentang hasil investigasi, termasuk temuan utama, bukti yang dikumpulkan, dan analisis yang dilakukan. Dan menyampaikan laporan kepada manajemen dan pihak terkait untuk tindakan lebih lanjut, termasuk langkah hukum jika diperlukan. Baik, presentasi selanjutnya dilanjuti dengan rekan saya, Putri Adelia. Baik, selanjutnya ada peran manajemen dalam mitigasi fraud. Yang pertama ada komitmen manajemen terhadap pencegahan fraud. Yang kedua, implementasi budaya etis. Yang ketiga, peningkatan pengawalan dan kontrol. Dan yang terakhir ada dukungan terhadap fungsi audit. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari PPT ini adalah menunjukkan betapa pentingnya melindungi aset dan reputasi organisasi melalui mitigasi dan deteksi fraud. Kriminalitas yang tidak terdeteksi dan tidak ditandatangani dapat menyebabkan kerugian moneter yang signifikan serta kepercayaan stakeholder yang rusak. Melewatkan fakta bahwa pengguna teknologi yang canggih dan pendekatan pengendalian internal yang kuat sangat efektif dalam mencegah dan mendeteksi fraud. Teknologi seperti AI dan analisis data dapat meningkatkan deteksi fraud dan mengurangi resiko. Mengakui bahwa setiap anggota organisasi dari manajemen hingga karyawan
memiliki peran penting dalam pencegahan mencegah dan mendeteksi fraud. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penipuan, mendorong kerjasama dan komunikasi yang efektif, menegaskan bahwa pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk mengidentifikasi penipuan di seluruh perusahaan. Baiklah, ini hasil dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.